Perang Khandaq. Perang Khandaq. Perang ini juga sering disebut dengan Perang Parit ataupun dengan Perang Azab. Perang ini terjadi pada tahun 627 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW dan 3.000 umat muslim itu dikepung oleh 10.000 pasukan Quraisy yang mana mereka berasal dari berbagai suku. Maka, kaum Yahudi Bani Nadir berkoalisi dengan kaum kafir Quraisy Mekah dan suku-suku Arab sekutunya untuk melakukan pengepungan dan penyerangan ke kota Madinah. Dalam situasi yang mendesak, keajaiban demi keajaiban itu hadir sebagai bukti pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kaum muslim menggali parit untuk melindungi kota Madinah dari serangan musuh, yaitu pasukan Quraisy. Ide ini berasal dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini memberi saran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menggali parit di sekeliling Madinah. Rasulullah dan para sahabatnya menggali tanah dengan ukuran panjang 3 km dan lebar 6 meter, dengan kedalaman sekitar 5 meter. Dalam pengerjaan parit, Rasulullah ikut turun tangan bergotong royong sampai penggalian itu selesai. Parit ini digali oleh umat Islam dan Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih selama 6 hari. Sebagai benteng pertahanan untuk kota Madinah dari serangan pasukan Quraisy. Pada saat menggali parit tersebut, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ini tidak mudah menggalinya. Mereka banyak menghadapi rintangan. Salah satunya ada bongkahan batu yang tidak bisa dihancurkan, sehingga Nabi Muhammad SAW itu turun tangan sendiri untuk menghancurkan bongkahan batu tersebut. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, di mana bongkahan batu yang dihancurkan oleh Nabi Muhammad ini tadi mengeluarkan cahaya yang memperlihatkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat menemui batu besar yang sulit dihancurkan. Mereka pun memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau turun ke parit, menggenggam kapak dan menghantam batu itu. Sekali ayunan, cahaya terpancar dari batu itu. Nabi bersabda, Allahu Akbar, aku melihat istana-istana Persia. Pada pukulan kedua, cahaya kembali menyala. Allahu Akbar, aku melihat istana Romawi. Saat pukulan ketiga, batu itu hancur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Kemenangan akan datang, Islam akan mengalahkan kekuatan besar dunia. Padahal ketika itu, kaum muslimin sedang terkepung, kelaparan, dan penuh rasa takut. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memberi harapan dan membawa kabar kemenangan besar. Inilah wujud iman sejati, yakin pada janji Allah bahkan ketika dunia terlihat gelap. Tidak hanya itu saja, pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim itu kekurangan bahan pangan. Tetapi dari semua rintangan yang mereka hadapi itu selalu ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ini tadi menggali parit, tibalah waktunya kaum Quraisy ini sampai ke kota Madinah. Mereka terkejut karena ada parit yang mengelilingi kota Madinah yang menghalangi kavaleri mereka. Yang mana strategi ini belum pernah dipakai di Arab, sehingga mereka tidak bisa langsung menyerang ke kota Madinah. Pada tanggal 31 Maret tahun 627 Masehi, pasukan sekutu pimpinan Abu Sufyan tiba di Madinah.
mereka dikejutkan dengan parit-parit yang ada di sekeliling Madinah. Pasukan Abu Sufyan yang mengandalkan pasukan berkuda tidak bisa berbuat banyak menghadapi parit buatan pasukan Muslim. Beberapa pejuang dari Quraisy ini seperti Ammar bin Abdi Wud itu mencoba menerobos parit, akan tetapi dihalangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan pada akhirnya Ali bin Abi Thalib ini berhasil mengalahkan Ammar bin Abi Wud yang berasal dari pasukan Quraisy. Di antara pasukan musuh, hanya beberapa orang saja yang mampu menembus parit Madinah. Salah satunya adalah Amr bin Wad al-Amiri, seorang pendekar penunggang kuda yang terkenal sejak zaman jahiliyah. Dia bersama sejumlah pasukan berkuda berhasil meloncati parit hingga sampai di bagian posisi pasukan kaum muslim. Pengepungan pun terjadi selama 27 hari dengan perang yang terbatas seperti lemparan panah antara kaum Quraisy dan kaum Muslim. Dan pada akhirnya kaum Quraisy ini mundur karena badai yang dahsyat menghancurkan kemah mereka. Allah Ta'ala mengirimkan kepada pasukan musuh yang mengepung Madinah, angin dingin yang bertiup sangat kencang, sehingga camp dan logistik musuh hancur berantakan. Kini pasukan kafir Quraisy dan Yahudi sekutu mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan, bahkan tidak dapat menyalakan api untuk sekedar menghangatkan tubuh. Akhirnya mereka pulang membawa kekalahan dan kekecewaan dalam pertempuran Khandaq. Kemenangan umat Islam pun tercapai tanpa ada perang yang besar.